Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah izinkan kita semua saling belajar dan saling memanfaatkan waktu kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan atau berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan yang Allah siapkan kepada kita demi untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan kajian tentang basmalah, yang mana saya mengutip dari tafsir Ibnu Abbas, membagi atas 6 bagian. Bagian pertama, huruf ba menurut Ibnu Abbas adalah memiliki arti dan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan yang besar, memiliki kemuliaan yang sangat banyak dan patut kita jadikan sebagai ukuran dalam hidup kita untuk menjadi mulia. Mari kita menjadi mulia dan senantiasa memperindah kehidupan kita. Indah dalam berbicara, indah dalam bergaul, indah dalam berpakaian, dan senantiasa kita selalu tujuan kita adalah mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua di muka bumi ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya ujian Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menaikkan derajat kita, untuk menguji kualitas iman kita kepadanya. Itu yang pertama. Ibnu Abbas memberikan penjelasan tentang huruf ba. Berikutnya adalah huruf sin. Huruf sin ikan sebagai kemuliaan. Ya, kemuliaan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu mulianya, begitu mulia memberikan contoh kepada kita, memberikan pendidikan kepada kita bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat mulia. Berikut yang ketiga adalah mimnya. Mimnya lapas mim, yaitu bismi, yang berarti kerajaannya serta keagungan kepada hambanya yang beri petunjuk dalam Islam. Jadi huruf mim menurut Ibnu Abbas adalah kerajaan Allah. Jadi bismi itu adalah kerajaan Allah, berarti kekuasaan Allah. Kita bisa maknai bahwa Allah Subhanahu wa taala merajai semuanya, menguasai semuanya, memiliki segala-galanya, mampu segala-galanya, tidak ada batasannya. Tidak ada batasan yang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lakukan. Maka oleh karena itu kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa ketika kita memiliki suatu masalah, ketika kita memiliki suatu rintangan, maka mintalah kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillahirrahmanirrahim ini, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita meminta pertolongan, tempat kita meminta kekuatan, tempat kita meminta petunjuk, dan tempat kita senantiasa kuat untuk menjalankan semua rintangan-rintangan yang bisa menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ingat bahwa kita sebagai muslim senantiasa dengan menjiwai atau menjadikan sebagai kekuatan basmalah dalam hidup kita, bahwa apapun yang terjadi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Kita senantiasa berpegang teguh, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa kuat karena bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan. Yang keempat adalah lafaz Allah, yang berarti semua makhluk bersandar kepadanya dalam segala urusan, terutama saat mendapatkan kesusahan. Jadi lafaz Allah Subhanahu wa taala mengartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat kita bersandar, dan semua yang
kita harapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikannya, yang mampu memberikan solusi dari semua permasalahan yang kita hadapi, semua keadaan yang kita hadapi bisa ada solusinya dan jalan keluarnya ketika kita senantiasa bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya adalah yang kelima adalah lafaz Ar-Rahman. Lafaz Ar-Rahman ini menurut Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat pengasih, mengasihi semua makhluk-makhluknya, mencintai semua makhluk-makhluknya. Tidak ada batasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai semua. Apakah itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kita manusia beriman ataupun tidak, dia durhaka ataupun dia baik, dia mukmin maupun dia kafir, semua anda dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh jamaah yang berbahagia, kita lihat di sekeliling kita ada orang beriman kepada Allah, dia berengan dengan orang yang kafir, orang yang durhaka kepada Allah. Tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan, berikan kesenangan. Ada hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menikmati orang beriman, orang kafir pun menikmatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan udara yang sejuk, orang beriman menikmatinya, orang kafir pun diberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan harta oleh orang mukmin, diberikan juga oleh orang durhaka atau orang kafir. Jadi semua yang sifatnya sifat zat kasih sayang Allah kepada semua Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikannya kepada semua makhluknya. Ya, batasan-batasan kehidupan ini seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diciptakan orang kafir melakukan pernikahan dan diberikan juga keturunan. Ya, orang muslim juga diberikan keturunan. Orang muslim diberikan tempat yang layak di muka bumi ini. Orang kafir juga diberikan. Dan jadi semua orang mukmin, orang kafir, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikasih sayangi oleh Allah. Bukan cuma kita manusia, tapi makhluk-makhluk yang lain, baik itu jin maupun tumbuhan, binatang, semua disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang berbahagia. Jadi dalam Ar-Rahman ini Allah, kita bisa dalam basmalah kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang sama, memberikan keadilannya kepada ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala turun hujan yang bisa menikmatinya hanya orang Islam, tidak. Tapi ketika turun hujan yang bisa menikmati airnya itu juga adalah muslim juga bisa, kafir juga bisa. Juga saya katakan tadi angin, juga cahaya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih terang, kita nikmati juga cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang muslim, orang kafir juga atau orang durhaka juga menikmatinya. Allah menyinarkan matahari panas, memberikan manfaat. Orang muslim juga mengambil manfaat dari matahari, dan orang kafir juga tidak dibatasi untuk mengambil manfaat dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari manfaat matahari itu panas. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, maka kalau kita memaknai dalam Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka timbullah kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita. Kita harus saling damai, kita saling menghormati, kita harus saling menghargai, kita senantiasa saling menjaga masalah ketaatannya kepada Allah. Yang penting kita tidak saling mengganggu. Kita boleh saling mengajak kepada kebaikan, tapi kita tidak boleh saling membenci. Tidak boleh ada pemaksaan, hanya memberitahu saja, hanya memberi apa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala harapkan kepada kita. Tidak boleh saling mencelah, tidak boleh saling melukai satu sama lain,
tapi kita berbarengan menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, kita nanti bertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah. Tetapi kita diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berbagi, untuk saling mengarahkan kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Kita tidak boleh saling melihat-lihat, saling menjatuhkan, saling kita tahu bahwa itu bisa melukai, tapi tetap kita tidak menjaga, saling menjaga. Makanya Ar-Rahman ini sangat penting kita senantiasa wujud nyatakan dalam kehidupan kita terhadap umat atas sesama kita, apalagi sesama muslim. Jangan saling menjelek-jelekkan, jangan saling melukai sesama muslim. Semua makhluk saja yang non muslim, misalkan kafir atau yang durhaka, kita saling menjaga, kita menghormatinya, kita menyayanginya, kita memuliakannya, kita memberi saling mencari yang terbaik, kita mengajaknya dengan cara yang baik, yang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai muslim, kita saling bertutur kata dengan cara yang baik, yang sopan, saling memberikan masukan yang bermanfaat. Juga selanjutnya kita keenam, yaitu Ar-Rahim. Ibnu Abbas memberikan penjelasan bahwa Ar-Rahim itu adalah sangat penyayang. Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kepada orang mukmin dan diberikan ampun saat di dunia serta dimasukkan ke dalam surga di akhirat kelak. Jadi menurut Ibnu Abbas dan analisa saya pribadi, bahwa kalau di Ar-Rahim ini itu ada pengkhususan, ada keistimewaan yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan, adalah mereka yang memiliki akidah, memiliki kebesaran atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan satu-satunya. Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Dia takut terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan menjalankan perintahnya. Hanya mereka lah yang diberikan kasih sayang ini. Bagaimana bentuk kasih sayangnya? Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya. Dan di dunia Allah mengampuni kesalahannya, dan di akhirat Allah siapkan tempat yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kasih sayangnya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia tempat kehidupan yang bahagia, menyenangkan, dan apa yang diidam-idamkannya. Mungkin kita rasanya bagaimana ketika makan enak nikmat di dunia ini, itu belum seberapa yang Allah siapkan di dalam surga Allah, di akhirat kelak nanti. Jadi kalau kita bisa meneladani dari sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita sebagai hambanya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya. Dan kita sebagai manusia biasa, hamba Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kita meyakini kebesaran Allah, akidah kita, syahadat kita bagus, maka tidak menutup kemungkinan di perjalanan kita itu ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita perbuat. Kita tergelincir dalam kezaliman, kita tergelincir dalam perbuatan-perbuatan kesalahan yang apakah itu akibat dari kelalaian kita, atau memang ada pengaruh atau gangguan, atau atau dorongan atau gangguan atau pengaruh dari pihak-pihak lain dan lain sebagainya, seperti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, syaitan. Kita terganggu, kita terjerumus ke dalam godaan-godaan syaitan itu, sehingga kita melakukan suatu kesalahan, dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, karena kita memiliki keyakinan dan akidah yang baik, maka kita senantiasa istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita di muka bumi, selama kita di muka bumi ini, dan menyiapkan kita tempat di akhirat. Maka beruntunglah kita jemaah yang berbahagia. Di samping kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia,
juga insya Allah kita akan mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat. Kita mendapatkan di dunia kenikmatan ini ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita Allah siapkan kehidupan akhirat kita menjadi kehidupan yang baik, yang layak. Maka sebagai kesimpulan bahwa mari kita maknai basmalah ini, mari kita pegang teguh basmalah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki berkah yang begitu melimpah kepada kita. Ketika kita membaca basmalah, maka hidup kita akan berberkah, hidup kita akan mulia, hidup kita akan senantiasa indah, menyenangkan. Dan ketika kita juga yang kedua, ketika kita selalu membaca basmalah, mengamalkan basmalah dan menjadikan pegangan basmalah dalam hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa melindungi kita, dan senantiasa memberikan cahaya hidayahnya dan petunjuk yang baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan ketika kita senantiasa juga yang ketiga, bahwa ketika kita senantiasa menjaga basmalah, menerapkan dalam hidup kita, membawa kemana kapan saja, maka kita akan termasuk hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kita mulia karena dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita dimuliakan manusia, makhluk yang lain, tapi belum tentu kita dimuliakan Allah. Tapi kalau kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti kita mulia di makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari kita terapkan ilmu Allah basmalah ini agar kita wujud nyatakan saling menyayangi. Dan ketika kita saling menyayangi, tidak melihat siapa dia, siapa ini, siapa itu, tidak melihat apa kedudukannya, seperti apa, kita senantiasa berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Dia juga Maha Rahim. Maha Rahman hanya diberikan kepada diberikan kehidupan dunia. Boleh jadi dia bahagia di dunia, dia memiliki fasilitas di dunia, tapi tidak diberikan kasih sayang yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka memberikan ampunan sekaligus memberikan tempat surga Allah yang nikmatnya yang sangat luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana nikmatnya di akhirat nanti. Paling kecilnya ada bayangan di dunia bagaimana surga di dunia. Allah Subhanahu wa taala segala yang nikmat-nikmat di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala adalah contoh atau sebagai gambaran nikmatnya di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita di dunia, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, insyaallah kita akan dijauhkan dari siksa neraka. Dan karena kita sudah diberikan kasih sayang oleh Allah Maha Rahim, Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam surga. Demikian apa yang sempat saya jelaskan, apa yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi, dari pembahasan basmalah ini begitu luas dan dalam, maka hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan senantiasa berbekas dalam diri kita, dan kita bisa memanfaatkan dan amalkan dalam keseharian kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.